Indonesia dengan 8 juta kilometer persegi luas wilayahnya, sebanyak 76,38% diantaranya adalah perairan, merupakan penyumbang kebocoran sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Meski demikian, data menyebutkan bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 42 juta ton sampah kota. Sebanyak 201,1 hingga 552,3 kiloton sampah plastik dibuang ke lingkungan laut Indonesia setiap tahun. 100.000 mamalia laut mati karena polusi plastik. Kantong plastik yang berisi air bisa sangat mirip dengan cumi-cumi atau mangsa lainnya bagi mamalia laut yang memburu mereka. Plastik yang ikut dicerna oleh ikan tersebut dan sampah plastik lain yang terurai akan menghasilkan mikroplastik. Sehingga ikan yang telah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya dan racun ini lalu berpindah ke manusia yang memakannya. Terdapat 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Ini berarti lebih dari 300.000 kantong plastik diproduksi per menitnya. Sejak bulan Mei 2019 hingga Oktober 2022 telah terjadi banyak usaha-usaha penanggulangan kebocoran sampah plastik ke lautan dan peningkatan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2019, Project Rethinking Plastic turut mendukung penerapan ekonomi sirkular dalam penanggulangan sampah plastik, khususnya bekerja sama dengan KLHK dalam mendorong penerapan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen di Indonesia. Kegiatan-kegiatannya meliputi penyediaan referensi kebijakan, sosialisasi, dan dialog-dialog terkait pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang melibatkan produsen dan entrepreneur, serta penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang semangatnya sangat sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia menanggulangi isu sampah plastik. Kami menghargai dan berterima kasih atas kontribusi Uni Eropa dan pemerintah Jerman melalui Project Rethinking Plastic dalam mengkatalisasi proses transisi sirkular ekonomi di Indonesia. Today we are here in Bali in a beach cleanup activity which has been overwhelming, more than 500 people joining. But we have to think that we shouldn't be here. We should not be cleaning up cleaning the beach. This plastic waste should not be here. Don't use single-use plastic. We have to change our habits. We have to change our behavior. It's not only responsibility of the government or of the companies, private companies. It's ourselves who have to change. Harapan saya dengan adanya proyek rethinking plastik dan berakhirnya proyek rethinking plastik, ada keberlanjutan baik itu dari komunitas, dari organisasi, dari mungkin donor yang ada, pemerintah untuk kemudian benar-benar bisa mengambil tongkat estafet kegiatan yang telah kita lakukan, deliverables yang kita berikan, sehingga ini bisa menjadi sebuah hal yang besar. The European Union has been at the forefront of global efforts to reduce plastic pollution and marine litter, aiming to halt the generation of marine litter and to strengthen the ties between waste management and preventing marine litter. In Indonesia, reducing marine plastic litter through promoting circularity have been a priority in our cooperation, and a flagship in this regard is the Rethinking Plastics project. For us, rethinking plastic is not simply a change of paradigm in how we perceive and treat our plastics, but a means to solve global problems. The pilot project's studies, publications and events that have been organized here in Indonesia and other implementing countries have complemented these joint efforts with concrete improvements. We need to change our behavioral patterns of consumption and production, foster eco-innovation, effective waste management and recycling or reusing of our wastes, and we need to do this in collaboration with all relevant stakeholders and communities. Bintari Foundation telah melakukan kegiatan penyuluhan dan peningkatan kapasitas bank sampah dan TPS 3R di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada CSEAS yang juga melakukan penyuluhan dan peningkatan kapasitas pengumpulan sampah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di Tegal, Jawa Tengah, ada DFW Indonesia yang berperan dalam peningkatan pengelolaan sampah di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari.
terdapat GFI yang memperkenalkan program Fishing for Litter untuk nelayan-nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Juga terdapat GIDKP yang melakukan penyuluhan pasar bebas plastik. Sebanyak 639 pedagang pasar telah menerima edukasi dan sosialisasi tentang cara bertransaksi bebas plastik. Lalu Making Oceans Plastic Free juga mengajarkan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan anak-anak sekolah. Sedangkan di Sorong, Papua, terdapat Misol Foundation yang melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui kampanye-kampanye kreatif dan kolaborasi dengan pemuda-pemudi dan changemakers setempat. Misol Foundation juga memproduksi 5 film dokumenter di daerah Sorong Raya. Semua usaha itu merupakan pilot projects dari mitra organisasi non-profit yang menjadi bagian dari proyek Rethinking Plastic Circular Economy Solutions to Marine Litter yang di Indonesia diimplementasikan oleh GIZ. Ditugaskan oleh Uni Eropa dan Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau BMZ bersama 8 mitra nasional Indonesia. Pertanyaannya kini adalah, maukah kita peduli dan ikut bergerak melawan penggunaan plastik dan lebih mencintai bumi kita tercinta ini? Mari ubah pola pikir kita tentang plastik.